Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S.A.D. Sevendra dari Fakultas Hukum Pasca Sarjana Hukum UIR, dengan NPM 2210103. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun membahas tentang putusan KPPU, yang dimana ini menjadi tugas ataupun tugas dari pengganti UTS. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang putusan KPPU tentang retail PT Indomarko Prismatama ataupun Indomaret, dengan putusan perkara nomor 03 garis miring KPPU strip L strip I strip 2000. Langsung saja masuk ke pembahasan posisi data. Yang pertama, menimbang bahwa sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai saksi pelapor dalam laporan tertulis tertanggal 12 April 2000 yang diterima oleh komisi pada tanggal 9 Agustus tahun 2000. Yang kedua, menimbang bahwa laporan saksi pelapor telah diteliti oleh sekretariat komisi dan dinyatakan bahwa laporan belum lengkap. Selanjutnya, Direktur Eksekutif dengan surat nomor 53 garing KPPU set garing 9 garing 2000 tanggal 25 September memberitahukan kepada saksi pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Komisi nomor 05 garing KPPU garing Kep garing 9 garing 2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, menimbang bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan, saksi pelapor tidak menyampaikan laporannya, komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukkan laporan saksi pelapor ke dalam daftar monitoring. Yang keempat, menimbang bahwa setelah melakukan monitoring, komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha terlapor di samping dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan atas pasal 15, pasal 22, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, menimbang bahwa laporan saksi pelapor menjadi lengkap setelah dilakukan monitoring. Maka pada tanggal 9 November tahun 2000, komisi memutuskan membuka kembali kasus laporan tersebut menjadi kasus inisiatif. Selanjutnya, komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan. Yang keenam, menimbang bahwa untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, komisi membentuk tim pemeriksa. Yang ketujuh, menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dari tanggal 10 November tahun 2000 sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2000. Yang kedelapan, menimbang bahwa terhadap rekomendasi tim pemeriksa tersebut, komisi menetapkan untuk menerima dan melakukan pemeriksaan lanjutan, dan untuk itu komisi membentuk majelis komisi. Selanjutnya, yang kesembilan, menimbang bahwa majelis komisi telah melakukan pemeriksaan lanjutan dimulai sejak tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 28 Maret 2001 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2001. Yang ke-10, menimbang bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, majelis komisi telah meneliti sebanyak 100 dokumen yang terdiri dari 7 dokumen saksi pelapor, 29 dokumen terlapor, 55 dokumen saksi-saksi, dan 9 dokumen saksi-saksi pemerintah, sebagaimana terlampir dalam lampiran putusan. Selanjutnya, yang ke-11, menimbang bahwa di samping terlapor, majelis komisi telah mendengar keterangan dari 63 orang saksi
yang identitas lengkapnya ada pada komisi majelis yang terdiri dari 7 orang pelaku usaha minimarket, 45 pemilik warung kecil di sekitar toko swalayan Indomaret, 3 pejabat pemerintah, 2 distributor utama, 4 pelaku usaha eceran menengah dan besar, 1 pelaku usaha koperasi, dan 1 pelaku usaha sebagai produsen. Selanjutnya pembahasan yang akan saya lakukan adalah pertimbangan hukum. Nah, menurut pertimbangan hukum yang pertama, menimbang bahwa menurut saksi pelapor dalam laporan tertulisnya dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan di hadapan majelis komisi serta dokumen yang disampaikannya menyatakan bahwa pendirian toko swalayan Indomaret pada tahun 1998 di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan telah menimbulkan keresahan terhadap warung-warung kecil di sekitarnya. Pertimbangan yang kedua yaitu bahwa pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan yang ketiga menimbang bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengandung unsur posisi dominan. Dan posisi yang dominan dimaksud dalam pasal 1 angka 4. Seterusnya, pertimbangan yang keempat menimbang bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan yang kelima yaitu menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan lanjutan serta pertimbangan majelis komisi ada dugaan terlapor melanggar pasal 22. Selanjutnya pertimbangan yang keenam bahwa menurut keterangan terlapor di hadapan majelis komisi pada tanggal 27 Februari tahun 2001 dan tanggal 7 Maret tahun 2001. Yang ketujuh, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan majelis komisi pada tanggal 8 Maret 2001, saksi Insinyur Anwar Muhammad MSI pemilik toko swalayan. Selanjutnya, pertimbangan yang ke-8 menimbang bahwa dalam keterangan di depan majelis komisi, saksi Soeharto bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko pada Pasar Jaya Jelamba. Yang ke-9, menimbang bahwa dalam keterangan di depan majelis komisi, saksi Aziz Mulyadi bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko di Pasar Jaya Jelamba. Selanjutnya yang ke-10, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan majelis komisi, saksi Bambang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko Pasar Jaya Jelamba. Yang ke-11, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan majelis komisi, saksi bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko Pasar Jaya Jelamba. Yang ke-12, menimbang bahwa setelah tim penyelidik melakukan penelitian terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari toko swalayan Indomaret di sekitar 20 toko swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Pertimbangan yang ke-13 menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan majelis komisi pada tanggal 2 Mei 2001, saksi Nyonya Lili Sunarsih yang bertindak untuk dan atas nama sendiri pemilik toko swalayan yang berlokasi dekat toko swalayan Indomaret. Yang ke-14, menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan majelis komisi pada tanggal 15 Mei 2001, saksi Hasan Maulana yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik toko swalayan
yang berada di sekitar toko swalayan Indomaret. Yang ke-15, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 1 Mei 2001, saksi dari pihak pemerintahan bernama Teddy Setiadi yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang selanjutnya, pertimbangan yang ke-16, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9 Mei 2001, saksi bernama Retno Kumorowati yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Pembinaan Perekonomian Daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Yang ke-17, menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 10 Mei 2001, saksi bernama Laude Budi yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jembatan Kesejahteraan. Dan yang ke-18, pertimbangannya adalah menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam pemeriksaan baik dari saksi, pelapor, terlapor, dan para saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang amar putusan, yaitu amar putusan dari KPPU memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Menyatakan bahwa terlapor dalam mengembangkan usaha untuk melibatkan masyarakat setempat, diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba, merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektivitaskan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial. Merekomendasikan kepada pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah ataupun besar. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal, termasuk dengan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yaitu ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, PT Indomarko Prismatama tidak melakukan pemasokan pada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, serta tidak ditemukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok dan tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu, sehingga
tuduhan atas pelanggaran pasal tidak relevan. Jadi di sini saya sebagai yang membahas masalah pro dan kontra, mungkin saat ini saya lebih pro kepada putusan KPPU karena memang dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi disampaikan bahwa memang tidak terdapat adanya tindak TPPU, tindak yang merugikan masyarakat yang ada di sekitar, karena salah satunya tidak adanya perjanjian yang terjadi antara PT Indomarko ataupun Indomaret terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ataupun hanya itu pembahasan saya tentang putusan KPPU tersebut. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, karena di sini kita hanya belajar. Jadi apabila saya salah, mungkin saya akan belajar dari kesalahan saya tersebut. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.